Yo, what's up bro? Balik lagi seperti biasa, balik lagi di Oke Kelvin. Di video kali ini ada sebuah video lagi yang harus kita reaction bareng-bareng guys. Videonya seperti apa? Yuk kita lihat. Sebelumnya bantu subscribe ke Kelvin guys. Nah ini kita tonton bareng-bareng guys videonya. Percaya kalau Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan di Bandung itu pelaku daripada pembunuhan si Vina. Apalagi hanya seorang kuli bangunan. Sorry, gue bukannya merendahkan seorang kuli bangunan. Gue sendiri pun pernah menjadi kuli bangunan. Oh, kalau seorang kuli bangunan kabur dari Cirebon ke Bandung bisa 8 tahun, itu menurut saya hal yang sangat tidak logis. Apalagi kabur dari kejaran polisi sampai 8 tahun. Cirebon Bandung bisa ditempuh cukup dalam waktu 2 jam 3 jam. Kok bisa polisi sampai nggak menemukan sebegitu lamanya sampai 8 tahun? Kamu percaya nggak? Kira-kira kalau Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebagai pelaku pembunuhan daripada Vina dan Eki. Jangankan untuk kabur dari kejaran polisi, kabur dari kasbon warung aja susah. Pasti yang dikejar mandornya agar dibayar hutangnya. Apalagi dikejar sama polisi, kabur dari debt collector tentang cicilan motor itu aja susah, apalagi kabur dari pengejaran polisi selama 8 tahun. Ya, coba kita pikir, kaburnya ke Bandung. Dan mohon maaf, SDM-nya, mohon maaf, sekelas Peggy Setiawan mungkin tidak selihe SDM yang emang ada aktor intelektualnya. Iya benar. Bisa kabur sekian lama. Berubah apa, KTP lah, apalah. Kalau mungkin berubah nama itu gampang. Biasanya misalkan gue di kampung dipanggil Kentong, begitu di daerah lain dipanggil apa, itu hal yang wajar, panggilan akrab sesama teman. Ini argumentasi tentang perubahan nama Peggy ke Robi itu bukan alasan untuk menjadikan Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan berarti kita membenarkan atau menyalahkan kepolisian. Kepolisian punya SOP tersendiri untuk menentukan pelaku atau bukannya si Peggy Setiawan. Bisa juga polisi hanya mengamankan seorang Peggy Setiawan agar bisa dimintain keterangan gimana sebetulnya kejadian yang terjadi di saat itu, atau minimal Peggy Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini mengetahui agar pintu masuk kepolisian untuk mengetahui siapa di balik pembunuhan Vina dan Eki. Live kesurupan nggak sih ya? Nanti ya, sabar ya. Ku males banget lihat ini orang kayak orang kerasupan kok kayak gini tingkahnya ya guys ya. Orang kerasupan itu ini mah bukan kayak orang kerasupan kayak orang binal ya. Orang yang kayak anak-anak kucing ya gitu ya. Anak kucing tahu kan, masih tahu kucing-kucing gitulah, kucing-kucing liar ya. Orang-orang yang kayak orang kerasupan itu orang-orang yang pendiam, yang lebih menutup diri gitu guys ya. Orang-orang indigo itu orang-orang yang nggak mau bersosialisasi, banyak bersosialisasi kayak gini gitu ya. Lebih hidup dengan dunianya sendiri gitu, dengan dunia gaib gitu ya guys ya. Kesurupan apa? Kesurupan kuda lumping. Tuh lihat, gara-gara lu jadi runyam kayak gini, pakai cara kerasupan segala gitu kan. Sumpah pocong Lin, biar seru lah. Gue kan udah bilang tuh, gue suaranya juga nyablak ini guys. Tapi syaratnya 2. Pertama, semua yang terlibat di kasus ini itu ikut disumpah. Oke. Yo iya mama. Udah dulu ya guys. Maghrib, iya gue maghrib emang. Tuh logikanya aja, kalau gue dapet duit 60 juta, dapat banyak amplop, gue nggak maghrib, gue udah cantik, udah perawatan guys. Ya ampun, 2000, kalian nontonin apa? Serasa artis gitu ya guys ya, lihat orang ini. Udah dulu ya guys, nanti aku live lagi. Aku pengen ziarah dulu ya. Assalamualaikum. Nanti kita balik lagi, aku mau ziarah dulu ya. Dia sengaja dibikin kayak gini supaya namanya terkenal. Karena di Indonesia itu semakin dihujat semakin dikenal guys. Makanya sengaja dia bikin kayak gini. Asik.
Ini siapa netizen kok kayak gak kasih? Asik, ayo tebak siapa itu sampai grogi orangnya. Ini yang kemarin di ini ya, yang nangkap Peggy ya, yang saat ini. Sampai ini aja jatuh. Sampai sejadahnya jatuh. Nah, mungkin kalian tahu ini siapa orangnya, guys. Ini ada sebuah video lagi. Ada yang aneh dengan seorang oknum pengacara yang menangani kasus Vina. Awalnya dia muncul ke publik, semangatnya patut diacungkan jempol, menggebu-gebu, bahkan bisa dibilang tiap hari nongol di medsos. Tapi setelah Kang Deddy Mulyadi turun berusukan mencari kebenaran, tiba-tiba oknum pengacara itu semangatnya meredup, bahkan mungkin sudah mengundurkan diri. Ada apa? Tapi nggak apa-apa, itu hak dia. Ada apa? Yang penting sudah cair. Dan kita masyarakat, khususnya netizen, patut mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi karena beliau tidak mengenal lelah, belusukan tanpa dibayar, bahkan dia mengeluarkan uang. Dan di sini juga saya sampaikan pada masyarakat Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi aset Jabar yang paling istimewa, paling terbaik. Menurut saya putra daerah yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan berkualitas. Seandainya Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat terugi bila tidak memilih beliau. Bibit-bibit unggul seperti Kang Deddy Mulyadi patut diperjuangkan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Statement pengacaranya, saya simpulkan bahwa poin gugatan mereka itu isinya menyatakan bahwa Peggy ini bukanlah tersangka yang sebenarnya. Saya yakin 90%, bahkan 99% ini pasti akan ditolak. Karena gugatan mereka itu masuk kepada pokok perkara. Ini aja sebenarnya, sesederhana alasan ini. Jangankan sampai kepada materi pembuktian mereka. Materi gugatan mereka aja bukan materi yang pokok pada pra-peradilan gitu. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah ditolak apa enggak nih? 90% gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan ditolak, kata pengacara Polda Jabar. Netizen mana suaramu? Katanya gitu, guys. Waduh, gimana nih? 90% katanya tanggal 24 Juni ini ya. Berarti hari Senin besok gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar Peggy Setiawan, gak hanya Peggy Setiawan, aku harap 6 pidana yang lain itu bisa bebas, guys. Kalau Ucil aku nggak tahu ya apakah ada sangkut pautnya atau enggak, karena kan si Ucil ini beda daerah ternyata, guys, nggak kenal sama yang kayak Sakatata dan yang lain-lain, guys. Nah, ini ada sebuah video terakhir, fokus bajunya katanya gitu, guys. Mungkin si Peggy Setiawan ini nggak punya baju lagi, jadi otomatis bajunya itu aja. Ya mungkin dari sinilah kita bisa menebak siapa sebenarnya Peggy Setiawan ini, guys. Apakah anak bupati, anak mantan bupati, atau emang anak kuli bangunan? Karena bajunya cuma satu, mungkin dia ya bajunya bagus-bagus tapi kan bajunya gitu-gitu aja. Ya siapa tahu dia pengen ngegaya ya, anaknya kayaknya suka ngegaya gitu, guys. Makanya ijazah aja nggak bisa ditebus, kayak lebih memilih beli baju. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, guys.